berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Dendi Tatono. Halo. Halo Bapak, Yes. selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Kabarnya harus dahsyat, luar biasa, yes. Vibes pagi nih. Yes. Saya senang sekali. Hari ini kita ramai banget di tengah-tengah para pencari kerja. Betul. Harus semangat karena kita tahu 2023 akan terus jauh lebih baik. Pastinya Yes. ya, harus tetap optimis. Terima kasih sebelumnya Pak telah hadir di sini dan bergabung bersama kami. Dan tadi saya sudah cerita sedikit-sedikit, kita akan membahas ini smart work and hard work. Ya. Kerja cerdas dan kerja keras. Nah ini yang kita mau bahas sebenarnya. Betul. Nah, kira-kira mana yang harus kita lakukan? Kerja cerdas atau kerja keras? Kayaknya kalau dari ini pendapat saya ya Pak. Oh iya. Saya nanya dulu ke kamu. Iya, pendapat saya nih Pak ya. Kalau Iya. dari pandangan saya Pak, kadang kita ya memang harus apa ya, menganalisis juga harus bisa sekali menentukan kapan harus kerja pinter, kapan harus kerja keras, gitu nggak sih Pak? Atau gimana tuh Pak? Betul. Ada banyak orang berkata bahwa kalau bicara tentang kerja cerdas dan kerja keras, ya yang harus kita lakukan lebih banyak ke kerja cerdas katanya. Tetapi Ya. bukan berarti dengan kerja cerdas saja nggak perlu kerja keras. Oh, Jadi iya. dua-duanya adalah sebuah faktor yang harus berjalan menurut saya bersama-sama. Oh, begitu. Iya dong. Oh, iya. Kerja keras tanpa ada kerja cerdas, kita akan mengupayakan banyak energi tetapi tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Kerja cerdas tanpa ada kerja keras, Anda hanya berpikir tanpa ada eksekusi secara totalitas, itu juga nggak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Makanya judulnya hari ini adalah kerja cerdas plus kerja keras. Itu yang penting sekali. Ya. Oke. Nah, boleh dibuka dulu nggak? Saya mau kasih sedikit perbedaan antara keduanya ini ya. Apa yang dimaksud dengan kerja cerdas dan apa yang saya maksud dengan kerja keras. Boleh slide selanjutnya supaya teman-teman job seeker bisa melihat terlebih dahulu. Ya. Kita tahu bahwa di era yang saat ini sedang terjadi, masuk ke era yang sangat luar biasa, kita sudah lewati pandemi. Ya. Kita mencari yang namanya SDM. Jadi Maxima Impact Indonesia, kami sendiri adalah sebuah company yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Ya. Jadi kami mengoptimalkan potensi sumber daya manusia supaya akhirnya berubah menjadi sebuah kompetensi. Jadi kami melakukan pelatihan-pelatihan, learning and development. Bahkan kita juga melakukan consulting terhadap human resources management system. Oke. Jadi kita bantu company untuk memaksimalkan nih sumber-sumber daya yang ada di dalam perusahaannya. Oh. Nah, kita sangat ketat dan sangat erat sekali berhubungan dengan orang. Ya, source sumber daya manusia. Ya. Makanya kerja keras doang itu nggak cukup. Karena itu ditambah harus ada yang saya sebut dengan kerja cerdas. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perlukan di 2023 ini kalau kita ingin berhasil sukses ya. Apalagi kita sebagai seorang pencari kerja, kita berharap di 2023 kita mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Ya, masuk ke sebuah perusahaan yang tepat, lalu masuk menghasilkan sesuatu yang maksimal di 2023 ini. Iya. Ada 3 hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita harus punya informasi, ya, informasi yang sangat banyak untuk mengantisipasi sebuah perubahan. Karena satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini yaitu perubahan itu sendiri. Iya. Ya, betul ya. Betul. Satu-satunya yang tidak berubah dan satu-satunya yang konsisten di dunia ini yaitu perubahan itu sendiri. Nah, kalau kita nggak punya informasi yang tepat untuk mengatasi setiap perubahan, hasilnya pasti nggak akan maksimal. Oke. Kedua adalah nambahin kompetensi kita, ya, menyesuaikan diri terhadap perubahan. Jadi perubahan itu terjadi apa, kita harus berani menambahkan kompetensi kita, skill kita untuk menghadapi setiap perubahan. Nah, Mas, gini, di Indonesia ini untuk investment atau investasi leher ke atas itu kurang sekali. Oh, begitu ya Pak ya? Iya, investasi leher ke atas itu banyak masyarakat kita nggak berani. Tapi untuk investasi leher ke bawah, leher ke bawah ini investasi berupa beli baju, beli jam tangan, beli cincin, beli sepatu, ini ya. Nah itu berani, ya. Apalagi ada restoran baru dan lain-lain. Investment yang berbau-bau leher ke bawah itu, semua orang berani. Tapi untuk investasi leher ke atas, kita budaya yang memang saya lihat mesti terus dikembangkan supaya
manusia-manusia saat ini investmentnya bukan hanya leher ke bawah tapi ke atas. Pernah dengar gak ada satu joke? Kalau mau beli otak orang katanya, jangan beli otak orang luar negeri yang Jepang, Eropa. Karena mereka di Jepang itu ciptain sebuah gedung anti gempa. Lalu di Eropa mereka bikin pesawat terbang, di Amerika mereka nyampe ke bulan. Katanya kalau mau beli otak mereka, kita rugi. Karena otak mereka sudah kepake 85%. Iya. Kalau mau beli otak orang Indonesia. Orang Indonesia? Iya, kenapa? Kenapa tuh Bang? Karena otak orang Indonesia itu masih orisinil, kapasitasnya masih 100%. Itu joke yang luar biasa. Nah, artinya gini, kita harus berani mengembangkan kapasitas diri kita supaya punya keahlian kompetensi. Jadi investasinya leher ke atas. Oke. Dan yang ketiga, pengetahuan untuk mencegah diri. Artinya gini, kita punya banyak keahlian, punya banyak informasi, dan kita punya banyak pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga bisa mencegah kita untuk menghadapi sebuah perubahan. Begitu, Mas. Gak kaget ya, Pak? Betul. Oke. Betul sekali. Iya. Nah, kalau ditanya apakah kerja cerdas dan kerja keras itu harus berjalan bersamaan? Jawabannya saya setuju dengan itu. Oh, ya. Baik. Nah, apa sih perbedaannya? Boleh dikasih lihat lagi slide-nya. Nah, ini ada satu statement dari Hector Quintanilla. Dia bilang begini, ketidaktahuan akan menjadi sumber kemiskinan nomor 1 dalam beberapa dekade mendatang. Ketidaktahuan artinya kita nggak tahu tentang skill A, kita nggak tahu tentang pengetahuan, kita nggak tahu tentang informasi, itu akan menjadikan kita miskin. Ya, nomor 1 dalam beberapa dekade mendatang. Jadi memang sebuah keahlian, sebuah informasi, sebuah skill itu penting sekali, Mas. Begitu kurang lebih. Iya. Dan juga apa ya Pak ya, kita tuh jangan cepat puas ya Pak ya, kalau kita sudah tahu informasi baru atau apa terus gak mau nyari lagi gitu kan. Artinya itu kan juga bisa mengarah ke nanti lama-lama kita nggak tahu ya Pak, karena udah ngerasa puas aja gitu. Betul. Informasi yang kita dapetin. Prinsipnya begini kalau saya ya, mau siapapun, selama kita masih ada di dunia, kita mesti belajar karena keahlian itu akan terus berkembang, bertumbuh, akan ada sesuatu yang baru lagi. Ada inovasi baru juga. Betul. Sampai kapan kita harus lakukan itu terus? Sampai kita udah nggak ada di dunia ini lagi. Jadi semakin hari akan terjadi sebuah hal-hal yang baru. Betul. Semakin hari semakin ada perubahan yang baru. Ya kita mesti terus belajar. Terus belajar dan belajarnya juga salah satunya belajar secara kerja keras nih Pak ya. Kerja keras dan kerja cerdas. Jadi kalau ditanya kita masuk ke perbedaannya antara kerja keras dan kerja cerdas. Kalau kerja keras adalah kerja yang lebih banyak menggunakan tenaga. Ya, kenapa seseorang bisa dikatakan dia kerja keras? Yaitu pekerjaan dilakukannya lebih banyak pakai tenaga, otot dan waktu yang diberikan juga sangat luar biasa. Jadi apapun yang dihasilkan oleh tenaga dia itu akan berbanding sama dengan apa yang dia keluarkan gitu ya. Nah jadi kalau saya kasih contoh seorang pekerja bangunan dengan kapasitas kerja 8 jam, dia kerja 8 jam per hari, maka itu dia akan peroleh gaji sesuai dengan apa yang didapatkan dari hasil tenaga yang dia keluarkan. Betul. Ya. Jadi kalau dia mau menambah penghasilan, dia juga harus nyiapin waktu lagi. Tenaga lagi. Nah ini yang disebut dengan kerja keras. Artinya tenaga yang keluar berbanding dengan apa yang kita terima. Tapi ada yang saya sebut dengan kerja cerdas. Kerja cerdas ini merupakan satu tingkat yang lebih tinggi daripada kerja keras. Jadi kerja cerdas tidak hanya mengandalkan hanya fisik atau tenaga saja, tetapi dia menggunakan peran kapasitas kompetensi otaknya yang ada untuk mengambil satu tindakan yang ujung terakhirnya adalah produktif orang, efektif dan efisien. Jadi kata kuncinya adalah produktivitas buat saya itu kalau orang efektif dan efisien melakukan segala sesuatunya. Jadi kita sebut dia adalah orang produktivitas yang tinggi. Begitu. Iya. Nah, kalau efisiensi itu bicara tentang waktu. Efisien itu bicara tentang sumber daya. Efektif itu bicara tentang waktunya. Jadi kalau orang produktif itu dia harus bisa mengelola sumber dayanya dengan tepat, mengelola waktunya juga dengan tepat. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Berarti sekarang kita sudah tahu ya teman-teman job seeker apa itu bedanya kerja keras dan kerja cerdas gitu ya.
Dan sekali lagi ini harus berbarengan ya Pak ya? Oh iya dong, iya dong. Gak bisa dipilih salah satu ya Pak ya? Iya, kalau kita menggunakan konsep berpikir kita yang sangat tinggi tapi kita juga nggak mampu mengeksekusi dengan baik, jadi itu harus berbanding sama sebenarnya. Makanya saya bilang work smart and work hard itu harus bareng-bareng jalan. Jadi jangan cuma berpikir aja tapi gak ada eksekusinya juga percuma. Tapi kerja terus kamu, ya udah apa yang bisa saya kasih tapi ya udah monoton kamu lakukan seperti itu dengan menggunakan tenaga yang maksimum, akhirnya membuat kita nggak maksimal. Ada satu lembaga survei, boleh setelah ini perbedaan kerja keras sama kerja cerdas dulu ya. Oke. Jadi kalau kerja keras lebih banyak tenaga yang dikeluarkan agar bisa fokus. Kalau kerja keras membutuhkan waktu yang cukup lama karena semua pekerjaan dikerjakan sekaligus. Dia bisa kerja menyelesaikan banyak pekerjaan tapi cenderung monoton. Dia konsistensi sama ketekunan, yaitu kamu tekun ya dia akan menghasilkan. Tapi kalau kerja cerdas memang tenaganya lebih sedikit, fokus kepada kreativitas, fokusnya kepada efisiensi, fokusnya kepada kualitas, fokusnya kepada kreativitas. Jadi yang satu memang ininya dipakai, tapi kalau ini dikombinasikan antara kerja cerdas dan kerja keras, kan hasilnya jadi maksimal. Dia memikirkan bagaimana melakukannya secara efektif, efisien, bagaimana melakukan secara produktif, ditambah dengan source tenaga yang dia punya, hasilnya pasti akan sangat luar biasa dan maksimal. Nah, hasil survei ya setelah ini, jadi seorang ekonom dari Universitas Stanford, John Pencavel, menunjukkan bahwa individu bekerja lebih dari 50 jam dalam seminggu. Artinya kalau orang udah kerja 50 jam dalam seminggu, maka produktivitas yang dimilikinya akan menurun. Jadi udah kerja capek, tenaga keluar banyak, bukannya menghasilkan tambahan sebuah produktivitas yang meningkat, tapi malah turun kitanya. Bayangin gak? Jadi orang yang kerja, jangan berpikir bahwa gila kita 24 hour nih kerjanya. Itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih maksimal. Tidak. Malah menurut hasil survei ya dari seorang ekonom dari Universitas Stanford University, dia bilang orang yang 50 jam sudah kerja secara terus-menerus, dia akan lelah, capek. Makanya secara kapasitas dia bukannya menambah produktivitasnya dia, tapi itu malah akan menjadikan dia menurun. Begitu. Iya. Karena kadang juga ya kita sebagai orang atau manusia ya Pak ya. Mungkin ada limitnya juga gitu ya Pak ya. Terlalu banyak di push, wah itu kalau udah ngelebihin limit pasti juga akhirnya down gitu ya Pak ya. Tidak maksimal. Wow, luar biasa sekali. Sejauh ini mungkin teman-teman job seeker masih ada atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin kita sudah dapat insight ya, sudah terbayang juga ternyata bedanya kerja cerdas dan juga kerja keras gitu ya. Kalau tadi mungkin sebelum kita naik dari panggung ini kita masih ya ngawang-ngawang ya. Jadi apa nih kerja cerdas, apa nih kerja keras. Tapi sekarang kita sudah semakin paham nih Pak ya. Nah selanjutnya apa nih Pak? Boleh diturunkan lagi. Jadi buat saya seseorang kalau dikatakan produktif hidupnya, dia harus bisa menggunakan waktu dan sumber daya dengan maksimal. Waktu dan sumber daya. Jadi ukuran produktivitas itu adalah effectiveness dan efisiensi. Ya, secara waktu itu waktu yang terbaik yang bisa diberikan. Ya, kalau hari ini jam kerja saya bukan berarti tadi udah kita lihat ya. Bukan berarti kalau orang yang jam kerjanya 24 hour itu orang produktif, belum tentu ya. Ada yang orang kerja only 5 hours tapi dia produktif. Makanya ukuran produktivitas itu sebenarnya bukan diukur dari berapa lama jam kerja kita, tapi berapa efektif dan efisien. Efisien itu secara sumber daya. Jadi kalau saya dengan bensin 1 liter ternyata saya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih panjang jangka tempuhnya. Nah itulah yang saya sebut dengan efisiensi ya. Jadi kalau misalkan dengan 1 liter saya keliling-keliling dari sini mau ke mana, kita anggaplah mau ke Central Park ya kan, ini tinggal lurus doang. Tapi saya beloknya ke Blok M dulu. Lalu saya akhirnya menghabiskan bensin bukan cuma 1 liter, akhirnya lebih dari 1 liter. Nah itu kan gak efisien. Betul. Ngapain? Kalau begitu mendingan saya langsung straight menuju ke sana dengan efisiensi. Lalu apakah dengan saya belok ke Blok M itu akan menjadikan efektif? Tidak. Nah jadi kata produktivitas di sini itu harus berbanding dengan
efisiensi dan efektif. Efisiensi dan waktu dan sumber daya. Waktu itu, dan sumber daya. Betul. Oke. Nah, inilah yang saya sebut dengan seorang yang dikatakan produktif. Jadi kita bisa mengukur apakah selama ini diri kita sudah produktif atau enggak, gitu ya. Nah, saya mau bagikan 3 hal sebenarnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa maksimum sebagai job seeker. Kedepannya apa sih sebenarnya langkah-langkah yang harus diambil, apa sih hal-hal yang harus dikerjakan kalau bicara tentang kita bicara betul di tahun 2023 ini. Saya mau maksimal nih, saya mau masuk ke dream work-nya saya, pekerjaan yang saya impikan dan saya mau berhasil. Nomor 1, ada 3 langkah yang saya mau bagikan. Pertama ini kita harus evaluasi dulu, ya, evaluasi diri kita. Nah, apa yang dievaluasi? Boleh diturunkan? Ada yang saya sebut dengan SWOT analisis, pernah dengar? Ya. SWOT analisis ini biasanya dilakukan untuk menganalisa apa yang menjadi kekuatan baik itu sebuah perusahaan atau personal diri. Jadi kita mesti menganalisa dulu bagaimana kekuatan dan kelemahan kita, serta peluang serta ancaman kita ke depan. Jadi kadang-kadang kan kita nggak pernah mengevaluasi ya, nggak pernah tahu strength saya apa, lalu weaknessnya saya apa. Lalu apa sih opportunity yang akan bisa dilakukan ke depan, bahkan ancaman apa yang akan terjadi. Makanya biasanya nomor 1 Anda harus melihat ke dalam diri Anda sendiri. Ya, sebelum kita masuk ke dalam satu company perusahaan, ini evaluasi diri ini penting sekali. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan, bahkan opportunity dan ancaman-ancaman kita ke depan. Nah, di bootnya kita sebenarnya ini. Saya juga nanti untuk teman-teman job seeker yang bertanya atau berinteraksi dengan kita punya sebuah assessment tools atau alat tes. Ya, karena kita adalah lembaga pelatihan juga, lalu lembaga konsultan tes juga. Kita memberikan sebuah assessment free ya nantinya ke teman-teman. Yang apa? Bisa mengenali sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatannya kita, apa sih yang menjadi kelemahan atau saya menyebutnya dengan titik kritisnya kita nih. Nah, supaya apa? Saya bisa segera memperbaiki diri. Akhirnya saya bisa menjadi orang yang betul-betul maksimal. Nah, ini ada. Kan kebanyakan kita berpikir bagaimana masuk ke tempat pekerjaan, kita sendiri nggak mengevaluasi, nggak mengukur berapa kondisi, ya, berapa kekuatan, berapa kondisi diri kita yang saat ini ada di dalam pribadi kita secara ini ya. Nah, kita nggak ngukur itu gitu loh. Nah, kita perlu mengukur itu supaya kita tahu dan apa yang harus kita perbaiki, begitu. Jadi kalau nanti ada interaktif dari teman-teman job seeker, ya nanti datang ke booth kita untuk mendapatkan assessment tools gratis. Untuk melihat ini, bisa mengevaluasi diri jadi. Tapi susah nggak sih Pak mengevaluasi diri sendiri gitu Pak? Maksudnya kadang mungkin ada ya beberapa nih, Bapak dulu saya juga fresh graduate gitu Pak, kadang malah jadi aduh apa ya, jadi kelebihan saya ini apa, kekurangan saya apa, bingung sendiri gitu ya. Gimana itu Pak kalau kayak gitu tuh Pak? Ya sebenarnya nggak sulit kalau kita mau melakukan itu. Kan kita harusnya mengetahui apa-apa yang menjadi kekuatan dan titik kritikal kita. Jadi kalau di dalam sebuah analisa secara psikologis ada yang saya sebut dengan Johari window. Apa itu Johari window ya? Jadi kalau dilihat bahwa di dalam Johari window itu ada beberapa diagram ya, di dalam diagramnya itu bisa terlihat bahwa ada yang saya sebut dengan blind spot. Tahu ya blind spot? Ya, saya nggak tahu tapi orang lain tahu. Saya nggak bisa lihat belakang saya tapi Mas bisa lihat belakang saya gitu ya. I see. Nah, itu yang saya sebut blind spot. Nah, kita butuh tahu dari orang lain. Kita butuh orang lain untuk menilai kita. Jadi maksud Bapak kita tanya nih ke teman kita. Betul, bisa jadi. Selama ini apa sih yang menjadi titik kritis saya? Nah, yang tanpa kita sadari. Lalu ada yang kedua, hidden. Hidden itu apa? Sebenarnya kita tahu dan kita sadar. Ya, kita sadar, tapi kita tutupin. Orang lain nggak tahu, tapi saya tahu. Oh gitu ya Pak ya? Itu ada yang saya sebut dengan hidden. Ditutupin. Artinya apa? Ya, titik kritikal kita sebenarnya kita tahu, tapi kita tutupin gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya waktu kita duduk tenang melakukan evaluasi dengan mengukur strength. Jadi kita bikin ini apa yang menjadi, ikutin panduan SWOT analisis saja. Apa yang menjadi kekuatan saya. Saya orangnya tepat waktu loh. Saya orangnya pekerja keras. Tapi di sisi lain weaknessnya apa? Ternyata saya ini kalau disuruh mencoba hal-hal yang baru,
apa ya? Kurang tertarik. Kurang berani. Kurang berani. Ya. Lalu saya punya weakness untuk belajar hal yang baru itu, saya ini malas banget gitu ya. Nah itu kan kita jadi bisa mengukur ya. Betul, Nah betul. jadi memang kedua itu kita belajar mengevaluasi, satu dari orang lain, kedua dari kita sebenarnya tahu tentang diri kita. Tapi ada yang ketiga yang saya sebut DAK. DAK itu dari Johari Window bilang begini bahwa kalau DAK itu adalah ada beberapa hal yang memang menjadi karakter kita. Ya di usia 0 sampai 12 tahun seseorang itu disebut dengan golden age. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang memang dari keluarga kita dididik di usia-usia itu udah jadi karakter kita. Betul. Nah, kita nggak sadar. Saya kayak beberapa kali ya. Kok saya gampang banget sih emosi? Kenapa ya? Padahal saya nggak mau emosi loh. Saya udah coba kontrol, tapi saya gampang banget. Ya, kita biasanya coba tarik garis. Ada yang saya sebut dengan memori subconscious mind, memori alam bawah sadar. Nah, di usia-usia 0 sampai 12 tahun itu ada banyak hal-hal yang kita pelajari dan di save-nya di situ. Nah, kalau pengen tahu lebih detail lagi ya kamu cari profesional. Apa sih evaluasi tentang diri saya? Nah, jadi 3 hal yang kita bisa lakukan terkait evaluasi. Pertama, lewat rekan-rekan dekat kita. Kedua, kita menyadari sendiri sebenarnya kita tahu. Ketiga, ya kita cari profesional, konsultan yang bisa membantu kita untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Wah, luar biasa ya. Ini Begitu. udah langsung dikasih tahu caranya gimana nih evaluasi. Ada 3 pilihan ya. Jadi job seeker tinggal pilih. Kalau bingung, masih bingung sama diri sendiri, tanya dulu ke temennya ya Pak ya. Masih bingung juga, coba ajak profesional ya, diajak ngobrol ya. Oke, ini adalah SWOT ya Pak. Jadi setelah evaluasi. Nah, nomor 2, boleh slide-nya. Kita harus setelah kita melihat apa yang menjadi weakness, strength point dari kekuatan diri kita apa, langsung masuk ke on target. Cari, langsung bergerak dong, cepat. On target, di dalam on target itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Boleh dibantu slide-nya. Jadi dalam on target ada 4 hal. Satu adalah targetkan prioritas apa yang kamu mau incer. Ini mau apa nih? Ya, pertama saya job seeker lalu targetkan. Saya kalau lihat beberapa job seeker datang ke sini udah belum punya target. Harusnya dari rumah sudah ada prioritas. Saya sudah evaluasi diri, saya sudah tahu apa yang menjadi kekuatan saya dan saya harusnya sudah tahu saya mau kerja di perusahaan apa. Sebelum datang harusnya saya sudah tahu, saya sudah screening. Ini company-company apa-apa saja nih yang hari ini hadir di dalam acara Mega Career Expo hari ini. Nah kalau sudah tahu, saya langsung incer ke perusahaan mana. Lalu saya mulai cari tahu nih perusahaan ini bergeraknya di bidang apa. Nah itu yang harus sebenarnya dikerjakan. Jadi kita masuk ke prioritas paling tinggi kita apa. Setelah kita evaluasi kita tahu sebenarnya kita maunya kemana larinya. Jadi itu nomor 1 yang harus kita kerjakan. Kalau saya lihat banyak yang ya sudahlah coba lihat. Yang penting daftar dulu mau diterima di mana saja yang penting keterima gak apa-apa. Nah akhirnya kita nggak akan maksimal dengan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Betul, apalagi kalau ada ekspektasinya ya Pak ya. Ekspektasinya lumayan tinggi, terus taunya nggak dapet kan kaget juga ya Pak ya. Nah, yang kedua setelah itu targetkan duit kamu. Kalau kamu apalagi baru fresh graduate, kamu harus punya financial planner. Kamu harus target dalam beberapa waktu bulan ke depan, saya harus sudah bisa kerja dengan uang yang ada sekarang, bisa bertahan apa. Jadi memang sudah dirincikan. Jadi orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang memang sudah punya blueprint yang kuat. Makanya saya bilang kita harus on target segera. Jadi termasuk sampai pengelolaan financial. Kamu harus siapin nih, ini duit saya cukup berapa lama bertahan. Lalu targetnya apa? Betul. Targetnya mau ngapain? Lalu apa langkah-langkah yang saya lakukan? Nah ini yang saya sebut dengan blueprint atau cetak biru. Kita harus punya itu. Ya kalau kamu bangun rumah nggak ada cetak birunya, kamu bakal bingung. Ini rumahnya mau dibangun model apa? Gak tahu. Saya nggak punya cetak birunya. Tapi kalau kamu punya blueprint ya, kamu tahu. Kamu sampai bisa hitung kok biayanya buat bangun itu berapa. Karena kamu punya cetak biru lengkapnya. Tiangnya dihargain sekian. Nah, itu nggak akan lari. Paling lari 10-20% dari apa yang kita gambarkan. Biasanya. Mungkin nanti pas perencanaan itu juga mungkin ada
bikin spare juga ya Pak ya. Betul. Buat in case kalau memang ternyata namanya kita juga buat rencana blueprint ya Pak, belum tentu 100% memang begitu ya Pak ya. Iya betul, bisa lari 10 sampai 20%. Iya. Ya. Oke. Lalu yang ketiga ada individual factors. Individual itu adalah faktor di dalam diri kita sendiri. Waktu kita sudah mengevaluasi, kita akan melihat banyak hal-hal yang kadangkala sebagai job seeker, waktu kita mau on target, kita terfokus kepada kondisi yang sekarang ada dan membuat akhirnya kita menjadi lemah. Contoh misalkan, ya kenyataannya saya sudah lama di berbagai kantor keliling, hasilnya nggak muncul-muncul, nggak ada yang terima-terima. Dan kita terpaut dengan kondisi itu, akhirnya membuat faktor itu, ya individual faktor itu membuat kita menjadi drop. Makanya saya selalu bilang begini, jangan hanya melihat kepada realita kenyataannya, tapi lihat kepada pengharapannya. Ya, jadi itu membuat bensin kita mengalir kenceng sekali. Kalau kamu hanya lihat fakta terjadi kayak kemarin misalkan pandemi, faktanya pandemi, ya, waduh, semua harus berhenti, semua harus ini, wah, gimana nih? Nah, kalau lihat hanya faktanya saja, kita akan dropnya luar biasa. Tapi lihatlah pada pengharapan. Toh 3 tahun dari sekarang perlahan-lahan pandemi sudah berlalu, betul ya? Betul. PPKM pemerintah sudah pastikan dicabut, bahwa selalu habis gelap akan terbit terang. Jadi jangan selalu melihat bahwa gelapnya saja. Percayalah sehabis gelap selalu ada terang. Betul. Ya. Baru yang terakhir inovasi. Lakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, langkah-langkah perbaikan. Kalau kamu tahu bahwa beberapa waktu ini kamu udah ngelamar, nggak ada yang terima-terima. Ngelamar, artinya ada something wrong. Apakah CV-mu harus diperbaiki? Artinya inovasi, lakukan perbaikan-perbaikan lagi. Apa yang harus diperbaiki supaya apa? Kita bisa on target. Jadi targetan dalam berapa bulan ke depan apa yang mau saya kerjakan, apa yang mau saya lakukan. Nah, ini langkah nomor 2-nya. Artinya juga nanti setiap suatu waktu itu kita juga perlu mengevaluasi ya Pak? Pasti dong. Kalau memang ada sesuatu yang sudah kita lakukan dan ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal dan kamu kerjakan itu terus, ya itu kebodohan kita sebenarnya. Nah, kalau kita udah tahu ada sesuatu yang tidak maksimal dan kita kerjakan terus, kan harusnya kita rubah. Supaya apa? Apa yang tadinya tidak maksimal, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang maksimal. Begitu. Artinya ini juga untuk teman-teman job seeker, saya minta titip pesan untuk peka juga ya. Sama diri sendiri, sama keadaan gitu ya. Betul. Kalau mungkin nanti sudah play-play kok belum lulus juga, coba evaluasi ya. Sedikit-sedikit flashback kemarin udah ngelakuin apa, kenapa, kok bisa, nah gitu ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa. Terakhir, kalau ini yang ketiga ini udah paling diam. Stay positif. Udah percaya aja dan tetap positif aja. Karena memang di dalam diri manusia itu ada yang saya sebut dengan self talk. Pernah tahu nggak self talk? Kita ini sebenarnya ngomong sama diri kita sendiri, otak kita ini ngomong sama diri kita sendiri. Self talk, betul ya? Kamu mata bisa merem, tapi belum tentu kamu tidur. Kenapa? Ini kamu jalan terus toh, berpikir, ngomong. Nah itu kamu sedang berbicara terhadap diri kamu sendiri. Itulah yang saya sebut dengan self talk. Makanya kecenderungan manusia self talknya adalah yang negatif. Kecenderungan manusia, karena di dalam self talk diri itu ada dua hal yang muncul biasanya. Satu saya menyebutnya dengan konstruktif, yang satu saya menyebutnya dengan destruktif. Apa itu konstruktif? Konstruktif itu adalah kita bicara ke diri kita sendiri, yang membangun diri kita juga membangun orang lain. Itu adalah konstruktif. Kata kuncinya bangun diri sendiri, tapi bangun orang lain. Nah, ada satu lagi self talk yang destruktif, ngancurin diri sendiri juga ngancurin orang lain. Ya, misalkan, ya Mas benci sama saya, udah lu ngapain temenan sama dia, udah gak usah ditemenin. Kalau perlu besok kita buat dia sampai hancur. Nah itu kan self talk tapi ngancurin diri kita sendiri, ngancurin orang lain. Ya, karena itulah kita berharap stay positif. Jadi apapun yang ngobrol di dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, harus mengarah kepada yang konstruktif. Membangun diri sendiri, membangun orang lain. Misalkan ada teman ngerendahin kita, udahlah lu udah lama gak kerja, udah gak bisa kerja. Kamu akan bilang sama diri kamu sendiri, iya
Kalau yang destruktif akan bilang begini, betul lu apa yang dia ngomongin parah ini gue ya. Aduh gila ya, ternyata gue kayaknya susah banget ya cari kerja, kan? Ya. Destruktif. Ya. Tapi ada yang konstruktif. Temen gue ngomong gini, apa yang ada hal apa yang harus gue rubah ya? Apa jangan-jangan memang ada CV gue yang jelek? Apa, ayo gue mesti semangat nih, ya? Dan kita nggak menghancurkan dia juga, nggak menjelekkan teman kita kan di pikiran. Kalau ada orang kasih nasihat, lu nggak kerja-kerja parah lu. Kayak kita, ini orang jahat banget nih, kurang ajar banget. Ya gue mesti semangat buat diri gue, tapi ngancurin orang itu juga nggak boleh. Jadi kita mesti stay positif terhadap diri kita secara personal pribadi. Begitu. Iya, betul. 3 hal aja itu, Mas. 3 hal aja ya. Yes. Wah, luar biasa nih. Saya yakin di sini teman-teman juga sudah mendapatkan info yang luar biasa. Apalagi ini juga sangat sebenarnya kalau menurut pendapat saya juga lumayan challenging ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu Pak, gampang banget sama yang namanya overthinking. Itu jatuhnya apa tuh Pak? Destruktif berarti ya Pak? Overthinking boleh nggak? Overthinking yang rata-rata kalau kita bilang overthinking larinya ke pemikiran yang ini belum tentu terjadi, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ya kalau itu overthinkingnya sesuatu yang positif, overthinking juga belum tentu negatif loh. Tapi bisa jadi yang positif. Contoh, ini saya lagi ngerjain gini, kita harusnya gua bisa begini nih, harusnya bisa begini. Sesuatu yang positif ke depan itu juga boleh. Tapi kebanyakan sekali lagi, karena itu adalah manusia, overthinking kita lebih ke arah yang negatif. Belum tentu terjadi, kayaknya ini bakalan gak bener deh, ini kayaknya bakalan begini deh, ini kayaknya begini deh, teman gue kayaknya begini deh, akhirnya malah merusak semuanya. Gitu. Padahal sebenarnya baik-baik saja ya Pak ya. Karena kita overthinking, yang awalnya baik-baik aja malah jadi gak baik-baik saja. Betul. Oke, tentunya itu overthinking itu juga patut dihindari juga ya teman-teman job seeker. Oke. Materinya keren banget, daging banget. Ini 3 poin tadi juga moga teman-teman udah difoto atau dicatat ya biar ingat, biar gak lupa terus. Dan mungkin sepertinya ini Pak, ada yang ingin tanya-tanya boleh ya Pak ya? Boleh dong. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi Q&A saja. Saya ingin mengundang teman-teman job seeker. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan seputar kerja cerdas dan kerja keras ini nih. Monggo silakan saya kasih kesempatannya untuk kakak. Kakak, ada yang mau ditanyain mungkin? Ada? Angkat tangannya dong. Iya, kalau ada malah. Jangan lupa di belakang ada tim kami ya, ada tim dari Maxima. Nanti dapat yaitu link khusus untuk Anda bisa tadi evaluasi diri dengan assessment tools. Kalau kami sel biasanya harga paketnya adalah Rp300.000 hari ini kita kasih free buat yang bertanya. Yang bertanya, wah keren. Selamat ya Kak ya. Asik nih, habis ini bisa langsung konsultasi nih. Oke, tapi sebelumnya kita pertanyaan dulu. Kakak, perkenalan dulu namanya siapa dan dari mana dan apa pertanyaannya. Nyala mic-nya Kak? Coba dicek-cek gitu. Oke, bisa dibantu? Iya. Oke, sebentar ya. Oh, sampai dicatat nih pertanyaannya ya. Bagus-bagus. Ya, udah latih, direncanakan, planning ya. Oke. Silakan Kakak. Kira-kira apa nih, mau nanya apa kepada Pak Denny Tantono? Ya. Oh, hilang lagi mic-nya. Suaranya nggak ada. Coba. Saya turun aja ya. Oke. Sudah? Cek coba. Oh, nggak ada juga. Ya udah, pakai aku bantu aja. Silakan Kakak, pakai mic saya aja dulu. Bisa? Sini saya bantu. Bagaimana pengaruh nggak sih untuk pengalaman kerja terhadap kerja cerdas dan kerja kerasnya itu? Pengalaman kerja terhadap? Kerja keras dan kerja cerdasnya itu antara efisien dan efektifnya suatu kerjaan. Ya pasti. Iya, kan kalau sekarang kan lebih banyak outsourcing ini dia berpindah-pindah terus kan. Bagaimana efisien efektifnya antara kerja keras dan kerja cerdas itu? Oke. Bagaimana? Jadi pertanyaannya adalah pengalaman kerja kita. Saya pengen tahu dulu nih, karena ada beberapa orang dia kalau bekerjanya di bawah biasanya rata-rata 1 tahun, lalu dia pindah lagi, di bawah 1 tahun dia pindah lagi, di bawah 1 tahun dia pindah lagi. Itu bicara sebenarnya kalau saya selalu bertanda tanya gitu loh. Bertanda tanyanya apakah memang orang ini sudah punya blueprint atau tidak. Karena gini, kalau saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang saya impikan,
Karena dalam 1 tahun atau 6 bulan, ada masa di dalam perusahaan itu yang saya sebut dengan adaptation level. Adaptation level itu orang baru kerja 3 sampai 6 bulan, itu pasti tingkat konflik dan tingkat pressure-nya cukup rendah. Tapi begitu masuk ke 3 bulan lewat sampai 6 bulan lewat, itu mulai terjadi tingkat tekanan yang sangat tinggi. Nah, kalau dia keluar karena gak kuat tekanan dan tingkatnya, dia gak akan pernah dapat sesuatu yang deep. Jadi dia gak akan punya pengalaman yang cukup kuat. Jadi memang kalau kamu sudah selama 5 tahun terakhir lompatnya ada di 6-7 perusahaan, kamu harus evaluasi diri. Ya, artinya kita sebagai pencari kerja harus evaluasi diri. Kenapa? Karena gini, biasanya ya di level kedua itu adaptasi, level kedua adalah level di mana konflik akan terjadi. Jadi biasanya dalam satu perusahaan mulai ada tekanan, dan ditekan itulah waktunya di mana kita sebenarnya belajar banyak hal. Nah, kalau kita bisa lewatin itu dan akhirnya kita maksimal, nah itu akan menjadi sebuah pengalaman yang nantinya deep buat kita secara personal. Nah, kita mesti cari tahu. Jadi kalau ditanya apakah itu berpengaruh, kalau saya punya pengalaman terhadap kerja keras dan produktivitas kita, pasti akan ada pengaruhnya. Tetapi case by case. Jadi kita harus lihat kasus per kasus gitu loh. Nah, tapi kalau satu orang kerja sudah lompat lebih dari 6-7 kali di company yang berbeda-beda, apalagi bidangnya berbeda-beda. Nah, mendingan kamu stop sebentar, lakukan evaluasi dulu. Yang 3 hal tadi. Evaluasi, lalu tetapkan target kamu lagi apa, lalu positif percaya bahwa memang kamu mau cari domain yang tepat untuk kamu bekerja di mana. Gitu. Satu bidangnya A, pindah ke bidang B, bidang C. Saya sudah menggeluti dunia ini kurang lebih hampir 20 tahun. Nah, jadi kalau memang kita ketemu dengan passion, ya kerja itu bukan lagi jadi beban, tapi jadi sebuah kehormatan buat kita. Gitu. Kakak mungkin ada yang mau di Cukup jelas gak? Oh, cukup Kak? Oh, ada tambahan lagi tidak? Benar. Sekali doang loh kesempatannya, gak ada yang bercanda. Oke. Kakak namanya siapa Kak tadi? Kakak Putri? Putri. Oke. Kamu Tia. Kamu Tia. Ya, Kamu Tia nanti di belakang Kamu Tia ada tim saya. Nanti bisa catat WA-nya, kita akan kirimkan link dan Kamu Tia dapat free assessment tools dari kami. Yeay, luar biasa. Selamat untuk Kamu Tia. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau dapat assessment tools gratis dari Maxima? Monggo, silakan bertanya. Sudah ada Kamu Tia yang pertama, kita masih kasih kesempatan lagi yang ingin bertanya ini ya. Ada mungkin yang dari tadi sudah duduk di sini, monggo mau tanya apa aja boleh ya. Mau tanya lowongan ke Maxima juga boleh loh ya. Nanti dibantu sama timnya ya. Iya, nanti dibantu sama timnya. Ada mungkin Masnya mau nanya? Oh enggak, oh iya oke siap ya. Oke, kakaknya mungkin sebelahnya Kamu Tia mau nanya mungkin enggak ya, sudah aman ya semua ya. Oke, ada. Wah sepertinya ini sudah tidak ada yang bertanya lagi nih Pak ya. Baiklah kalau begitu. Tapi nanti mungkin ada bagi-bagi hadiah lagi aja Pak ya. Ya. Oke. Cuman di boothnya kita nanti, suruh ke booth kita. Oke, boothnya Maxima nih ada tepat nih dua booth di belakang ini. Itu ada booth Maxima, di situ Anda hanya tinggal datang saja ngobrol-ngobrol ya. Ada kejutan juga ternyata untuk teman-teman rekan-rekan dari Maxima. Oke Pak, mungkin sebelum kita tutup Pak, ada yang mau disampaikan nggak untuk rekan-rekan job seeker? Nah ini ada apa nih Pak sebelumnya? Ya boleh lah, ini yang terakhir. Ada yang saya sebut dengan controllable dan ada yang saya sebut uncontrollable. Oh baik. Ya, apa yang controllable itu apa yang bisa saya kontrol, uncontrollable itu di luar kontrol saya. Ya, jadi ada yang faktor memang Tuhan, ada yang memang faktor orang yang bisa dikendalikan sama orang dan hanya dikendalikan sama Tuhan. Ya. Saya menyebutnya dengan nasib dan satu lagi ada takdir. Dan nasib. Ya. Takdir itu Allah, Tuhan yang kendalikan. Betul ya? Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Kamu lahir jadi pria, wanita, jadi gendernya itu lalu kaya raya, lalu punya tangan lengkap utuh atau enggak, itu adalah takdir. Tapi nasib
bagaimana kamu ada di dunia, ke depan kamu mau melakukan apa, memang yang di atas yang menentukan. Tapi ada peran bagian kita. Makanya saya menyebutnya dengan controllable dan uncontrollable. Yang faktor Tuhan ya sudah kita nggak bisa kontrol, ya nggak bisa diukur. Itu faktornya Tuhan, terserah dia mau ngapain aja. Tapi yang bisa kita ukur adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita secara personal. Ya, yang bisa kita kontrol orangnya, diri kita pribadi. Kita nggak bisa kontrol orang lain akan melakukan apa sama kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain akan ngomong apa. Kita nggak bisa kontrol situasionalnya seperti apa. Tapi kita bisa kontrol diri kita secara pribadi. Kita bisa ukur diri kita secara pribadi. Jadi bagaimana teman-teman harus belajar ya mengendalikan diri Anda secara personal dan pribadi. Ini kalau untuk pengendalian diri, salah satu contohnya apa Pak? Kayak pengendalian emosi mungkin? Ya, emosi itu adalah pengendalian dalam diri kita sendiri. Makanya musuh terbesar bukan orang lain, bukan situasi. Diri kita sendiri. Karena yang paling susah dikekang dan yang paling susah dikendalikan adalah diri sendiri. Oh iya. Ya oke. Dari kami itu saja ya, Mas. Oke. Baik, nah ini untuk office dari Maxima sendiri, teman-teman job seeker ya, berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Yes. Nanti saya mampir-mampir boleh Pak? Oh boleh. Bapak di sini? Iya. Ya kantor saya. Iya kan? Ada di sana betul. Ya nanti saya datang tapi Bapak nggak ada gitu kan? Oh ya kan nggak ada tim saya banyak. Oh iya, tinggal berkabar ya Pak ya? Iya. Bener bener. Oke, dan ini dia. Mungkin terakhir ada yang mau ditanyakan kembali, sudah saya kasih kesempatan lagi. Kakak mau tanya seputar kerja cerdas dan kerja keras gitu. Oh ada nih Pak. Ada? Iya, coba. Kakak namanya siapa? Nama saya Farah Adia. Ya. Oke. Halo Mbak Farah. Ya, kalau sebenarnya kan posisi saya sekarang masih mahasiswa. Oke. Ya. Maksudnya ada peluang nggak sih Pak? Saya kan juga baru datang ya dari Bekasi ya. Sebenarnya belum ngikutin dari tadi. Ya. Jadi maksudnya baru masuk. Ada peluang nggak sih Pak untuk pekerjaan ini untuk seorang mahasiswa? Ada. Jadi memang kalau kita kan bergerak di sumber daya manusia ya. Jadi memang company kita ini melayani perusahaan-perusahaan yang memang kita percaya bahwa aset salah satu perusahaannya adalah orang-orang di dalamnya. Dan yang paling sulit kontrol orang-orangnya sebenarnya. Jadi kita perusahaan yang memang bergerak di consulting, lalu assessment, ya kita melakukan penelitian terhadap seseorang. Jadi lihat perilaku manusia itu seperti apa. Nah kita memang ada buka untuk associate facilitator dan associate consultant. Jadi kalau memang tertarik, walaupun teman-teman masih kuliah, bisa menghasilkan dari menjadi associate-nya kita. Gitu, boleh datang ke booth kita, ya nanti daftarin diri aja. Kita akan lakukan pelatihan. Jadi biasanya kalau memang diterima pun kita akan latih terlebih dahulu sampai memang punya kapasitas dan sesuai standarisasi yang kita miliki. Begitu. Jadi kalau ditanya ada chance nggak? Ada. Untuk jadi associate. Jadi sekalian sambil kuliah tapi bisa mencari penghasilan gitu. Dan mempersiapkan diri sebelum kita betul-betul lulus, kita sudah punya pegangan memang. Ternyata kita sudah punya pengalaman-pengalaman bekerja di tempat-tempat yang memang apalagi ketemunya dengan banyak orang gitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Kakak, saya ucapkan selamat juga ya karena kakak dapat hadiah spesial dari Maxima, yaitu free assessment ya. Nanti boleh dibantu untuk datanya Kak, ini lumayan juga untuk pengembangan diri juga ya. Karena pas banget juga ternyata kakaknya ini fresh graduate ya Pak ya. Ya. Masih kuliah malah. Masih kuliah ya? Oh iya tadi masih kuliah ya? Kuliah. Nah dari sekarang ada kesempatan dimanfaatkan. Oke? Keren. Oke. Selanjutnya mungkin satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya seputar ini jatuhnya tema ini juga jatuhnya bisa dibilang karakter pengembangan diri ya Pak ya? Karena orang itu memang harus kerja cerdas ditambah kerja keras. Betul. Gitu. Jadi memang bagaimana mengembangkan diri kita untuk bisa maksimal. Betul. Maksimal dan optimal. Ya silakan Masnya mau nanya Mas? Sesuai sama PT kita Mas. Maksimal Indonesia Sejahtera. Oh iya. Maksimal.
Mantap Pak bridgingnya. Oh iya dong, sekalian kita. Baik, ada lagi yang ingin bertanya mungkin seputar topik pembahasan kita saat ini, kerja cerdas dan kerja keras ya. Tadi juga kita sudah banyak sekali membahas dan ada 3 poin utamanya ya. Ada? Oke, nggak ada? Wah sudah, nanti mungkin kalau ada yang baru kepikiran mau tanya mampir ke boothnya Maxima ya. Kita sampai jam 5 sore, oke? Kalau baru datang ke boothnya Maxima jam 7 udah pada pulang ya, udah dibongkar-bongkar. Harus ke sini tadi kayak Kelapa Gading kayaknya ya. Ya, oke. Baik, kita sedikit review sedikit izin boleh ya Pak ya? Oh, boleh, Jadi silakan. untuk kerja cerdas dan kerja keras tadi juga ada 3 poin utamanya ya Pak ya? Iya. Dimana yang pertama tadi apa Pak? Boleh kita... Yang mana nih? Yang bicara tentang kerja-kerja, jadi kalau kerja keras Ya. dan kerja cerdas, itu bicara tentang di zaman sekarang yang pertama ini adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri. Kedua, kita harus punya target yang clear jelas. Di Punya. dalam target itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Baik. Mulai dari skala prioritas kita, Ya. lalu bagaimana memaksimalkan keuangannya kita. Betul. Ya, sampai terakhir ya kita memiliki yang saya sebut dengan tadi apa ya? Bagaimana akhirnya jadi kita punya prioritas, lalu punya financial planner yang baik, Ya. punya faktor individu ke depan, lalu yang ketiga terakhir adalah tetap positif. Tetap positif, itu yang paling utama ya. Yes, betul. Untuk fondasi awal ya. Baik, Bapak Denny terima kasih untuk waktunya kali Ya. ini. Sukses terus untuk Terima kasih, Mas. Maxima sehat-sehat. Terima kasih. Sampai ketemu di Sampai lain jumpa. waktu. Ya, sekali lagi hadirin kita berikan tepuk tangan yang Thank sangat you, meriah Mas. untuk Bapak Denny Tantono selaku CEO Maxima.